Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pagi ini 29 Januari. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi dan bersorak hanya bagi Dia, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya.
Biar setiap hari kita memuji, kita menyembah akan segala keajaiban, keagungan kasih-Nya dan pribadinya yang mulia. Haleluya. Bersoraklah bagi Dia. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Haleluya, pujian syukur, pujian hormat hanya bagi nama Engkau. Selama Tuhan masih berikan kami nafas dalam hidup ini, biar kami selalu belajar dan terus belajar untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah menyelamatkan kami. Layaklah Engkau terima segala pujian, pengagungan, dan kami minta berkat Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Pimpin ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Allah melawat setiap kami yang datang pada pagi hari ini, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang penuh kemenangan di dalam Engkau. Kami mau bersorak, memuji, meninggikan nama Engkau. Kami yakin Engkau bertahta dalam setiap pujian kami. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, pemulihan, semangat yang baru di saat kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Segala kuasa gelap kami hancurkan dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus saja yang menyucikan, menguduskan, dan memimpin ibadah kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
bersama-sama. Kita lebih bersuka cita. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri, kita mau terus bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Nyatakan dengan iman, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh iman dan sukacita dalam Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau tuntun hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
sore bagi dia. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Dipersilahkan. Haleluya, puji Tuhan. Di tahun yang baru, anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ada dua kelompok. Yang pertama menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Dan yang kedua berkat kemurahan-Mu. Dan puji Tuhan, di tahun ini ada dua anak Tuhan yang juga ikut tergabung. Yang pertama Joshua di bass, jadi tidak lagi saya yang main. Puji Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, putra dari Ibu Heni. Dan kemudian ada Arthur yang menyanyi, putra dari Ibu Devi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, disilahkan. Dalam
Puji Tuhan, kita mau dukung terus mereka dalam mengemban tugas pelayanan Tuhan di tempat ini, dalam bidang musik yang ada maupun nyanyi yang ada. Ya Tuhan memberkati. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya kepadamu. Mari kita berdiri sama-sama, kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita ditaburi benih firman Allah. Kita punya Allah yang setia, dengan kesetiaannya Dia rela menebus hidup kita dan melayakkan kita untuk tetap setia dan terus melayani Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, tanganmu selalu menopangku. Sekalipun Menopang hidup
Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang beserta dengan kita. Haleluya. Selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dengarkan suaranya, jangan takut. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Haleluya. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin. Haleluya. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun. Oh, haleluya. Kesetiaan, Dialah yang setia. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Oh, haleluya. Haleluya. Seperti-Mu, Yesus. Kau Allah. Nyanyikan dengan iman, dengan penuh percaya, nikmati dan rasakan kesetiaannya. Oh, yang berjanji tak sekali. Haleluya. Haleluya. Glory, di sepanjang hidupku, ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus lawat setiap kami, terus jamah setiap kami. Haleluya. 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 Rasakan kesetiaan Tuhan di sepanjang hidup kita hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Ibu Kristianah berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Syukur kami kembali ke hadirat Engkau. Terima kasih Engkau yang sudah memberkati dalam kami menaikkan pujian. Biar pujian yang kami naikkan boleh berbau dupa harum di hadirat Engkau. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami serahkan hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu. Biarlah perkataan-Mu saja yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu. Dan kami boleh mendengar perkataan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkati tanah hati kami. Supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan lewat Bapak Gembala dan juga Wakil Gembala di tempat ini mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan di pagi indah ini. Puji akan nama Tuhan. Saudara, langsung saja kita akan melihat firman Tuhan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Puji Tuhan, bila sudah ketemu di sini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Puji Tuhan, saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, berdoalah agar tetap kuat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentunya kita semuanya sudah mengerti apa arti dari berdoa tersebut. Bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, seluruh sidang jemaat Tuhan juga melakukan apa yang dinamakan berdoa saudara. Doa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bukan doa mau makan, ataupun doa mau tidur, ataupun doa mau bepergian. Saudara, tidak salah apabila kita melakukan doa tersebut, memang harus. Ketika kita mau makan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Saudara, tanda kita berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Bila saudara melihat di luar sana saudara, ada banyak orang-orang yang terkena bencana kelaparan. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum saudara. Lalu saudaraku, apabila mereka mau makan, mereka harus mencari terlebih dahulu baru mereka makan. Tetapi kita di sini diberkati Tuhan luar biasa. Isa makan saudaraku dengan enak, dengan sepuasnya. Isa minum dengan sepuasnya. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bila kita mau bepergian, kita berdoa terlebih dahulu, enggak salah. Kita minta Tuhan pimpin langkah-langkah kita. Kita keluar dari rumah, balik ke rumah dalam keadaan selamat. Enggak kurang suatu apapun. Begitu juga ketika kita tidur beristirahat, kita minta perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan dalam petiduran kita sehingga esok pagi kita bisa bangun dengan tubuh sehat, tubuh diberkati. Enggak salah, semuanya betul dan semuanya harus kita kerjakan. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk lebih dalam lagi saudaraku dalam hal berdoa. Kita diberi Tuhan waktu dalam satu hari 24 jam saudara. Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita memberi waktu khusus saudara untuk Tuhan. Seringkali saudaraku waktu Tuhan itu kita ambil. Waktu Tuhan itu kita pakai. Seringkali waktu untuk Tuhan itu kita curi. Untuk kepentingan-kepentingan diri kita. Untuk keperluan-keperluan diri kita. Untuk urusan-urusan diri kita saudara. Kita lupa memberi waktu untuk Tuhan saudara.
Lah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi kehidupan kita, Allah yang peduli saudaraku. Dia tidak meminta seluruh jam waktu kita saudara. Buktinya apa saudara? Ketika Yesus ada di Taman Getsemani saudara. Pada waktu itu Yesus membawa murid-muridnya, dia mau menghadapi saudaraku penderitaan salib. Di mana pada waktu itu Yesus berdoa kepada Allah, minta kekuatan. Tapi setelah dia balik saudaraku, kembali kepada murid-muridnya, ternyata apa yang didapat oleh murid-muridnya? Tidur, nyenyak saudara. Sehingga ayat 40 dikatakan, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku hanya 1 jam saja? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melarang saudara bekerja. Tuhan tidak melarang saudara beraktivitas. Tuhan tidak melarang saudara melakukan ini, melakukan itu. Monggo silakan, Tuhan kasih kita kebebasan, keluasan. Tetapi kita harus tahu saudara, memberi waktu khusus untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, memang sangat-sangat berat. Pekerjaan berdoa berlutut saudara. Jangankan seperti kata Tuhan kepada murid-muridnya, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Jangankan 1 jam saudara. 5 menit saja atau 15 menit terasa sudah berjam-jam saudara. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang lain ini fakta saudara. Untuk melakukan hal-hal yang lain, mungkin bekerja terlihat oleh mata jasmani, pekerjaan kita itu berat, tetapi terasa ringan saudara. Walaupun berjam-jam kita kerjakan, kita betah gitu loh saudara. Di situ beraktivitas betah saudara. Tetapi untuk memberi waktu Tuhan, barang 1 jam saja tidak sanggup saudara. Jangankan 1 jam 15 menit terasa sudah berjam-jam. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa? Karena saudara ketika kita bekerja, beraktivitas, itu menghasilkan upah yang nampak. Kita menghasilkan upah yang nyata saudara dibanding berdoa. Saudara berdoa 3 kali sehari, 4 kali sehari saudaraku. Tidak menghasilkan upah yang nyata turun dari langit uang 1 juta, 2 juta, 10 juta. Oleh sebab itu berdoa sangat-sangat berat saudara dibanding bekerja yang terlihat oleh mata berat. Double beratnya kalau berdoa saudara. Bukan berat tapi sangat-sangat berat. Tapi coba saudara ketika kita berlutut berdoa. 1 jam bersama Yesus turun uang dari langit 1 juta. Ketika berdoa 8 jam 8 juta turun dari langit. Pasti semuanya akan berlutut berdoa. Cari Tuhan saudara. Karena upah yang nampak, oleh sebab itu lebih berat bekerja ketimbang bekerja berdoa saudara. Memberi waktu untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak melarang saudara bekerja beraktivitas, tetapi kita harus tahu memberi waktu untuk Tuhan. Saudara ingat kisah tentang Daniel? Dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel dikatakan di situ adalah seorang pejabat tinggi. Bayangkan saudara, seorang pejabat tinggi saudara. Tentunya pekerjaannya itu sangat banyak, aktivitasnya sangat padat, saudara. Tugas-tugasnya sangat banyak. Tetapi dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 11, 3 kali sehari Daniel naik ke atas ke kamarnya untuk sujud menyembah Tuhan Allahnya dan memuji Tuhan Allahnya. Dia tinggalkan segala pekerjaannya, aktivitasnya, tugasnya yang begitu banyak, yang begitu padat saudara. Dia gak peduli nanti selesai apa enggak pekerjaannya, nanti selesai apa enggak tugas-tugasnya, enggak peduli. Yang penting saya berdoa, sujud menyembah Tuhan. Daniel juga tidak pernah saudaraku malu, sungkan saudara, takut
takut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara tahu pejabat-pejabat lain saudara adalah seorang yang tidak percaya sama Tuhan Allah Daniel. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala saudara. Tetapi Daniel tidak peduli dengan mereka saudara. Daniel tetap 3 kali sehari dia berlutut memuji menyembah Tuhan di kamar atasnya saudara. Bahkan Daniel juga tidak takut resiko dia mengambil keputusan untuk berdoa memuji menyembah Tuhan Allahnya. Sebab ada undang-undang media Persia saudaraku dalam pemerintahan Darius yang mengatakan barang siapa dalam 30 hari menyembah selain Allah yang disembah oleh Darius, maka mereka akan masuk ke dalam gua singa. Daniel tidak takut akan hal itu saudara. Dengan undang-undang tersebut Daniel tetap melaksanakan doa, pujian, penyembahannya kepada Tuhan. Tidak salah bila Daniel diberikan kesuksesan di dalam hidupnya saudara. Tidak salah bila Tuhan angkat Daniel saudara. Bahkan Daniel dipakai Tuhan luar biasa saudaraku dalam kehidupannya. Karena Daniel mengutamakan Tuhan di atas kepentingannya saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Mengapa saudara? Doa itu begitu penting. Doa itu bukan sekedar rutinitas saudara. Doa bukan merupakan suatu kewajiban atau jadwal saudara. Jadwal gereja yang harus kita kerjakan, tetapi doa merupakan perintah Tuhan yang harus kita taati. Mengapa begitu penting doa itu saudara di dalam kehidupan kita? Sebab di dalam doa itu ada kekuatan Allah. Di dalam doa itu ada kuasa Allah saudara. Kuat atau tidaknya kekristenan saudara dan saya itu bukan terletak di dalam kemampuan kita, kepinteran kita, bukan terletak di kesanggupan kita atau kekayaan kita saudara. Tetapi kuat atau tidaknya kekristenan saudara dan saya terletak di dalam doa-doa kita saudara. Apabila kita sebagai anak-anak Tuhan lepas dari doa, maka saudara saya pastikan akan menjadi anak-anak Tuhan yang lemah, mudah goyah, dan saudara bisa tinggalkan Tuhan. Dikatakan ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bila di dalam doa itu tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan Allah, maka dihapus saja ayat 41 saudara. Tetapi karena doa di dalamnya ada kekuatan, ada kuasa Allah saudaraku, maka Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, perjalanan hidup kita di depan sana saudara, itu banyak sekali pencobaan. Tidak mudah, banyak sekali kesulitan. Banyak sekali tantangan, ada banyak krisis saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita lepas dari doa, kita akan lemah. Kita tidak bisa bertahan menghadapi itu semuanya. Saudara tahu saya dan saudara ini adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah masuk dalam penghujung akhir zaman. Kalau saya mengikuti KKR Fellowship hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Cianto katakan kita itu diumpamakan seperti seorang pelari estafet saudara. Pelari yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah berlari terlebih dahulu. Tinggal kita pelari yang kelima saudara. Yang paling terakhir yang membawa tongkat estafet. Di mana kita harus masuk ke garis finish dengan baik dan mengalami kemenangan. Untuk masuk ke garis finish perlu perjuangan sebab tidak mudah masuk ke garis finish saudara. Banyak pencobaan, banyak kesulitan, kesukaran, tantangan saudara. Krisis yang akan menggagalkan iman kita untuk kita tidak sampai ke garis finish dengan baik dan menerima mahkota kehidupan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Oleh sebab itu milikilah saudara kehidupan di dalam doa. Karena perjalanan hidup kita di depan sana tidak akan semakin mudah, tetapi semakin berat. Saya tidak menakuti saudara. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu, Matius tertulis saudara menjelang kedatangan Tuhan. Berbicara tentang doa, nilai-nilai dan prinsip-prinsip apa yang harus tertanam di dalam diri kita. Saudara, yang berkaitan dengan doa. Mungkin saudara berpikir apa sih itu nilai, apa sih itu prinsip. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nilai itu adalah sebuah ide atau konsep tentang sesuatu hal yang penting yang harus ada di dalam kehidupan manusia. Sedangkan prinsip adalah sebuah pedoman untuk kita berpikir dan untuk kita bertindak, saudara. Mari kita mau melihat poin-poinnya, saudara. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus tertanam di dalam hidup kita, saudara, yang berkaitan atau berhubungan dengan doa. Poin yang pertama, saudaraku, yaitu kita harus memiliki kesadaran akan keadaan zaman sekarang. Artinya kita harus human. Kita harus mengerti bahwa Alkitab sudah memberitahukan kehidupan kita jauh-jauh hari menjelang kedatangan Tuhan akan banyak sekali tantangan, kesulitan, kesukaran, saudara. Akibat dibukanya meterai-meterai tersebut. Nah, saudara membaca di dalam kitab Wahyu ada 7 meterai yang dibuka, saudara. Kita masuk dalam meterai yang kelima atau 4 atau yang kelima, saudara. Saya lupa ya saudara, karena saya tidak membahas tentang hal itu. Lah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah 7 meterai ini terbuka, saudara bisa gabungkan ayat itu di dalam Matius pasal 24. Di situ ada daftar, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan itu apa saja yang akan terjadi. Peperangan, gempa bumi, saudara. Itu baru permulaan, pembukaan meterai-meterai itu barulah permulaan, saudara. Nanti ada 7 sangkakala yang akan ditiup, saudara. Dan 7 murka Allah akan dicurahkan ke bumi, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, itu baru permulaannya. Sudah banyak yang ketakutan, saudara. Bagaimana saudaraku kelanjutannya, saudara? Oleh sebab itu kita harus sadar siuman akan keadaan zaman sekarang, saudara. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan tidak bersantai-santai. Untuk tidak menjadi anak Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya biasa-biasa saja. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Nanti kita akan tertinggal santai-santai saja, saudaraku. Nanti kita akan tertinggal labah. Masuk neraka oke, masuk surga oke, terserah Tuhan. Aduh saudara. Saya pernah saudara mendengar seorang remaja ngomong begitu, saudara. Saya bilang anak ini gak ngerti apa bagaimana. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan saudara pikir di balik langit biru itu saudaraku bisa pindah-pindah tempat, neraka 1 bulan, surga 1 tahun, nanti balik lagi ke neraka, saudara, tidak bisa. Kekal selamanya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, milikilah kekristenan saudaraku yang luar biasa. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang santai-santai. Tuhan Yesus itu mau segera datang, saudara. Lihatlah saudaraku firman Tuhan dan kenyataan yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Yesus mau datang ketika kita sadar, saudara, bahwa zaman ini zaman yang sudah tua, saudara. Maka itu memacu kehidupan kita untuk memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk memiliki kesetiaan yang luar biasa. Untuk memiliki doa-doa yang luar biasa, saudara. Untuk membangun diri kita lebih dan lebih baik lagi, saudara. Tidak ada waktu lagi untuk kita bersantai-santai, saudara.
Tidak ada waktu lagi untuk kita menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, saudara. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Poin yang pertama yaitu kesadaran akan keadaan zaman. Biar ada tertanam di hati kita, saudara. Di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin meningkat. Bukan semakin turun atau semakin kendor. Lalu poin yang kedua, saudara. Kesadaran kita akan batas kemampuan kita. Selain kita siuman, saudaraku, dengan keadaan zaman sekarang, kita harus siuman bahwa kekuatan kita itu terbatas. Kemampuan kita itu terbatas, saudara. Akal pikiran kita itu terbatas. Kekayaan yang kita miliki, titel jabatan yang kita punya, semuanya itu sementara dan terbatas. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki itu ada batasan-batasannya, tidak bisa kita andalkan, maka di situ kita terdorong untuk cari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika orang tidak sadar akan kekuatannya yang terbatas, kemampuannya yang terbatas. Ketika orang tidak sadar kekayaan itu hanya sementara, saudara. Kepinteran, jabatan, titel itu hanya sementara. Maka orang itu tidak akan cari Tuhan, tidak akan mengandalkan Tuhan. Sebab ada tempat sandaran, saudara. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa buktinya, saudara? Kalau kita harus sadar bahwa kemampuan kita itu terbatas. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 saudara bisa membaca. Di mana dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa manusia lahiriah kita akan semakin hari semakin merosot. Ini buktinya. Kekuatan kita bisa merosot, kemampuan, kesanggupan kita bisa merosot, akal pikiran kita, saudaraku, kepinteran kita semuanya bisa merosot. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan tadi apa, saudara? Kita itu hanyalah daging lemah, tak berdaya, saudara. Semuanya merosot. Kekayaan, titel, jabatan bisa lenyap, bisa hilang, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan itu semuanya, saudara. Tetapi Rasul Paulus di dalam 2 Korintus, saudaraku, 4 ayat 16 dikatakan manusia batinia kita harus dibaharui. Jangan ikut merosot manusia batinia kita. Penting, saudara, tubuh bisa merosot, kecakapan, kecantikan, kegantengan bisa merosot, saudaraku, semuanya bisa merosot, saudara. Karena itu bersifat sementara dan ada batasannya. Tetapi manusia batinia kita jangan ikut merosot. Manusia batinia kita, Rasul Paulus katakan, harus hari demi hari semakin dibaharui. Bagaimana manusia batinia kita bisa dibaharui? Lewat doa, lewat firman Tuhan, dalam pengurapan Roh Kudus. Iman kita semakin dikuatkan, manusia batinia kita semakin dibaharui, semakin indah di pemandangan Tuhan. Apabila kita kasih makan firman Allah, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka manusia batinia kita semakin indah, semakin dibaharui. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Tubuh boleh lemah, tubuh boleh merosot, tetapi manusia batinia kita harus semakin dibaharui dari hari ke hari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu poin yang ketiga. Kesadaran akan kekuatan, kesanggupan, membawa kemenangan terjadi melalui doa.
kekuatan, kesanggupan, bahkan kemenangan dari Allah bagi orang-orang percaya, saudara. Itu lahir dari kesungguhan, keyakinan, bahkan kesetiaan kita dalam berdoa. Saudara bisa mengalami kemenangan bila saudara sungguh-sungguh berdoa. Saudara bisa dipulihkan apabila saudara sungguh-sungguh berdoa. Penuh dengan keyakinan, gak bimbang, saudara pasti mengalami pemulihan. Saudara pasti mengalami, saudaraku, mujizat dari Tuhan. Sebab saudara berdoa sungguh-sungguh dengan yakin tanpa bimbang. Pasti saudara mengalami kemenangan. Kita mau lihat satu contoh, saudara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Di sini saya bacakan, Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentunya saudara sudah tahu kisah tentang Paulus dan Silas. Mengapa saudara Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara? Mereka bukan merampok, saudara, bukan mencopet, bukan membunuh atau memperkosa sehingga mereka harus masuk ke dalam penjara. Tetapi mereka masuk penjara karena mereka memberitakan firman Allah. Banyak orang-orang yang tidak suka, saudaraku, dengan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan Paulus dan Silas. Sebab banyak orang-orang yang bertobat, saudara. Di sana di Filipi itu banyak, saudaraku, roh tenun yang dipakai yang menghasilkan uang, saudara. Lah kalau mereka dibebaskan, saudaraku, dibebaskan oleh Paulus dan Silas dengan kekuatan Allah, rugilah saudara. Pemilik roh tenun itu sudah tidak menghasilkan uang lagi. Oleh sebab itu banyak orang yang tidak mau terima firman Tuhan, saudaraku, yang dibawakan Paulus dan Silas. Oleh sebab itu mereka menyerahkan ke dalam penjara. Sebelum di penjara mereka harus didera terlebih dahulu, dipukuli, baru dimasukkan ke dalam penjara. Penjara di sana enggak sama, saudara, dengan penjara yang ada di sini. Di mana penjara di sana, saudaraku, itu ada di bawah tanah. Lorong panjang, saudara, gelap. Penjahat kelas kakap itu harus ditaruh di lorong yang paling dalam, saudara. Dan dijaga dengan ketat. Paulus dan Silas disamakan dengan penjahat kelas kakap, saudara. Setelah mereka dipukuli, didera, saudaraku, kaki dan tangan mereka dibelenggu dengan rantai yang besar, saudara. Saudara, baru dimasukkan ke dalam penjara. Ketika mereka ada dalam penjara, saudara, dengan kondisi yang seperti itu, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Sampai orang-orang penjara yang lain, saudara, mendengar apa yang dinyanyikan, apa yang dipujikan, apa yang didoakan oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, maka sendi-sendi dalam penjara itu roboh terkena gempa bumi yang dahsyat. Di mana orang sana tidak membuat penjara itu abal-abal, saudara. Syukur-syukur tidak. Tetapi mereka membuat penjara itu sangat-sangat kuat, saudara.
Tetapi karena gempa buminya yang hebat, maka sendi-sendi dikatakan firman Tuhan itu melepas penjara-penjara bawah tanah yang kuat itu, saudara. Bahkan rantai yang mengikat tubuh dari Paulus dan Silas lepas semuanya dengan sendirinya. Kalau saudara membaca ayat ini sangat indah. Ketika kepala penjara tahu, saudara, bahwa penjara itu sudah hancur. Dia mau bunuh diri karena takut, saudaraku, bahwa para penjara, para napi itu keluar sudah semuanya. Tetapi Paulus dan Silas mencegah mereka, mencegah kepala penjara itu. Paulus dan Silas menginjili, kepala penjara itu percaya kepada Yesus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus dibebaskan oleh karena kuasa dan kekuatan doa. Belenggu-belenggu yang mengikat Paulus terlepas semuanya oleh karena kekuatan kuasa doa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk saudara mengalami kemenangan di dalam hidup ini, saudara harus hidup di dalam doa. Lakukan doa pujian penyembahan. Belenggu-belenggu apa yang mengikat saudara, saya tidak tahu. Ataukah itu belenggu-belenggu kesulitan, kesukaran hidup, sakit, penyakit, atau apa, saudara? Pribadi saudara lah yang bisa membeberkan di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan, seperti Paulus dan Silas terbebas dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka, berdoa. Doa di dalamnya ada kekuatan, saudara. Ada kuasa Allah yang akan membebaskan saudara, yang akan memberi kemenangan bagi saudara. Belenggu-belenggu apapun saudara akan terlepas ketika saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ketika saudara yakin berdoa kepada Tuhan tanpa bimbang, maka belenggu-belenggu apa, kesulitan, kesukaran, tantangan di dalam hidup saudara, sakit, penyakit yang tidak mungkin bagi kita selesaikan, tapi bagi Allah bisa melepaskan semuanya, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika di depan sana sangat mengecewakan, satu langkah yang harus kita lakukan, berdoa. Ketika kehidupan kita di depan sana sangat mengecewakan, lakukan berdoa, saudara. Satu langkah saja, saudara. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat situasi atau kondisi tidak mendukung saudara, berdoa. Dengan berdoa saudara sudah mengizinkan kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Kekristenan tanpa doa adalah kekristenan yang hampa kosong. Kekristenan tanpa doa adalah kekristenan yang lemah, gampang goyah, bisa tinggalkan Tuhan. Kekristenan tanpa doa adalah kekristenan yang tidak akan mengalami kemenangan. Kuncinya ada pada saya dan saudara. Berdoa. Saudara yang saya kasih, berdoa agar kita kuat, bertahan, menghadapi apapun juga di dunia ini. Sekali lagi, perjalanan hidup kita tidak mudah, akan sukar. Tetapi dengan doa, dengan kekuatan Allah, kita akan dimampukan dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita buka ayat yang terakhir, saudara. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya.
Doa orang benar, siapakah orang benar itu? Saya dan saudara inilah orang benar. Yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Allah kita. Bila saudara berdoa dengan yakin, besar kuasanya. Pakai ayat ini saudara. Untuk membangun hidup dalam doa kita saudara. Doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita berdoa, tangan Tuhan bekerja. Bekerja membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita berdoa, saudaraku, tangan Tuhan bekerja. Apa yang gak mungkin bagi kita dikerjakan oleh Allah, saudara. Oleh sebab itu bangun hidup kita berdoa, saudara. Bangun hidup kita untuk berdoa. Kalau saya katakan saudaraku nuruti pekerjaan itu tidak ada habisnya. Tapi beri waktu untuk Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Lakukan pujian, penyembahan saudara. Saya pastikan saudara mengalami kemenangan, pemulihan saudara. Saudara akan bisa menghadapi badai-badai hidup yang menerpa kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan saudara. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati hidup kita semuanya. Berdoa saudara supaya kita dapat bertahan menghadapi semuanya. Puji akan nama Tuhan. Bila firman Tuhan memberkati kita semuanya, kita datang kepada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pemain musik, singer saya undang maju ke depan. Kita mau angkat pujian. Penolong yang setia. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku
kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Engkau menolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Banyak hal saudaraku yang kita hadapi saudara. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita saudara untuk menghadapi apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi saudara bisa gunakan kekuatan Allah yang ada di dalam doa-doa kita saudara. Sehingga saudara bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Yesus adalah penolong kita satu-satunya, sandaran hidup kita saudara. Ketika segala sesuatu tidak mungkin kita lakukan, Yesus sanggup mengerjakannya saudara. Yesus sanggup mengerjakannya saudara. Haleluya. Naikkan pujian penyembahan saudara hari ini. Sembah Dia. Naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan pagi hari ini. Belenggu apa yang mengikat saudara, hari ini terjadi mujizat, terjadi kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Rabasiki lawas. Yes, lawas. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergumulan apa yang saudara hadapi? Mari saudara serahkan pergumulan saudara kepada Tuhan. Dia Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Haleluya. Haleluya, angkat pujian ini sekali lagi refnya saja. Haleluya, katakan segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Amin, amin, amin. Haleluya. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara On dipimpin dalam doa, mimbar saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, untuk kami boleh belajar memberi waktu kami, untuk kami mau datang berdoa kepadamu, karena di dalamnya ada mujizat, karena di dalamnya ada kuasa, karena di dalamnya ada jawaban yang daripada Engkau ya Tuhan. Biar segala perkara boleh kami tanggung.
oleh karena Engkau yang bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini ya Bapa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Engkau memberkati, Engkau memakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan setiap umat-Mu yang sudah terima firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu hidup di dalam kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Mari kita jalankan persembahan yang kedua. Ada satu sobatku yang setia. Angkat pujian ini bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, apa yang jemaat kerjakan bersama pada siang ini, persembahan pertama, kedua, berkati ya Tuhan Yesus sepersepuluh jemaatmu kembalikan pagi ini berdasarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan persembahan jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Rosi yang sudah melayani dan sudah memberkati jemaat. Tuhan ditunggul Permanu. Puji Tuhan. Nanti latihan pujian grup Maria ya. Lalu Selasa tetap ada doa. Lalu Rabu tetap doa. Kamis tetap tengah minggu. Jumat ibadah kaum wanita ya. Jumat pertama ya. Tanggal 3. Lalu tanggal 5 minggu pertama. Bulan 2 kita sudah masuk 1 bulan ya. 2023 ya. Tanggal 5 Februari perjamuan kudus, pelayanan Bapak Arinowo, Bapak Miseno, Bapak Tribowo ya, yang melayani pada tanggal 5 Agustus ya pada tanggal 5 ya bulan 2 ya sudah masuk Februari ya. Puji Tuhan, nanti ya, kita terus kata firman Allah berdoa. Tapi kalau saya renungkan loh saudara ya, terus terang jemaat Tunggul Permanu merosot, doanya kaum muda merosot, doanya Jumat pelayan juga merosot. Sudah saya buka doa pagi, dipersilahkan pintu terbuka ya, setengah 5 sana adzan, kita juga berlutut ya,
masjid adzan, mari kita juga belajar berlutut juga ya. Pujiakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pada jemaat yang ada di Tunggul Permanu ya. Puji Tuhan. Saya kira yang lain tidak ada. Jangan lupa Jumat pertama bulan 2 Februari sudah akan 2 kali ibadah kaum wanita ya. Puji Tuhan ya. Nanti juga bulan Februari juga disusul ibadah kaum prianya ya. Atau tanggal berapa itu nanti jadwalnya. Kita akan akhiri pada siang ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian rapnya saja ya, tadi. Segala perkara kita dapat tanggung bersama Yesus. Segala perkara dapat di dalamnya. Menjadi resep dalam kehidupan kami supaya kami tetap memiliki doa. Doa adalah suatu nafas dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Allah, tapi Roh Kudus yang terus bekerja ya Bapak. Terima kasih dan seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Kau. Apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu ibadah siang hari ini tidak sia-sia. Pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar berlatih pujian grup Maria dan sebentar jemaat-Mu pulang, Allah menyertainya, Allah memimpinnya, dan di hari-hari seterusnya kami bisa beraktivitas dengan baik dan Tuhan memberikan kesehatan dalam ibadah yang kami lakukan pun sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan yang kami jalani bersama Engkau. Yang terbaik itulah yang mendapatkan suatu yaitu kemenangan. Yang terbaiklah itulah yang kami terima bersama ya Bapak. Kau sudah pimpin sampai akhir ibadah siang ini. Dan kami sebentar pulang, bungkus kami dengan darah-Mu, kendaraan yang kami bawa lindungi sertai ya Bapa, kembalikan di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah bersama-sama membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama, dan kami sudah memberkati seluruh jemaat-Mu dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Ya.